Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waoda Sirarintan dengan NIM 212221099, Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka, dengan dosen pengampu Jumres BD MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Pengunjung Pantai Mutiara Buton Tengah di Google Maps dengan menggunakan metode Naive Bayes. Oke, langsung saja kita masuk pada bab pertama. Di sini bab 1 pendahuluan. Pertama ada latar belakang, di mana objek wisata merupakan salah satu sektor penunjang sumber perekonomian masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan penghasilan pemerintah daerah. Nah, salah satu wisata yang mempunyai daya tarik keindahan alam yaitu pantai, yang merupakan salah satu tempat wisata populer yang digemari semua wisatawan, terutama pantai yang ada di bagian Indonesia bagian timur. Salah satu destinasi yang terkenal adalah Pantai Mutiara yang terletak di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Nah, pantai ini dikenal dengan pasir yang putihnya yang lembut dan air laut yang jernih, menjadikannya sebagai pilihan utama bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, jumlah wisatawan yang berkunjung di Pantai Mutiara pada tahun 2019 terdiri dari WM wisata mancanegara sebanyak 5 orang, WN wisata Nusantara sebanyak 6.005 orang, WL wisata lokal sebanyak 47.300 dari keseluruhan wisata yang berkunjung. Pada tahun 2019 itu sebanyak 53,310 ribu wisatawan. Data yang terhimpun hanya tahun 2019 dikarenakan pendataan wisatawan baru dilakukan di tahun 2019. Nah, sebelum memutuskan untuk mengunjungi suatu tempat, wisatawan biasanya mencari informasi melalui berbagai platform, termasuk Google Maps. Nah, Google Maps adalah salah satu situs web yang sering digunakan untuk menemukan informasi tentang lokasi wisata serta menyediakan kesempatan bagi pengunjung untuk berbagi pengalaman mereka melalui ulasan dan komentar yang berfungsi sebagai sumber informasi berharga bagi calon pengunjung. Nah, dari ulasan yang ditinggalkan oleh pengunjung, kita dapat melihat penilaian masyarakat, apakah mereka memiliki pandangan positif atau negatif terhadap pantai tersebut. Nah, untuk memahami ulasan wisata di Google Maps, langkah yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data ulasan tersebut melalui metode analisis sentimen. Nah, analisis sentimen adalah proses memahami, mengambil, dan memproses data teks secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terdapat dalam kalimat opini. Proses ini juga melibatkan pengklasifikasian berbagai jenis emosi dalam teks ke dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif. Nah, besarnya pengaruh dan manfaat dari analisis sentimen menyebabkan penulisan dan aplikasi berbasis analisis sentimen berkembang pesat. Salah satu teknik untuk menganalisis sentimen adalah dengan menggunakan metode Naive Bayes, yaitu merupakan metode klasifikasi yang berdasar pada teorema Bayes. Nah, dalam metode ini perhitungan dilakukan dengan probabilitas. Klasifikasi ini lebih disukai karena kecepatan dan kesederhanaannya. Nah, untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis sentimen menggunakan Naive Bayes untuk melihat review masyarakat terhadap wisata Pantai Mutiara di Kabupaten Buton Tengah. Review diambil dari ulasan Google Maps pada postingan Google mengenai tempat wisata pantai yang berkunjung untuk mengetahui apakah review tempat wisata tersebut lebih banyak positif atau negatif. Dan hasil review tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi bagi pemerintah khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengelola tempat wisata pantai menjadi lebih terarah dan baik. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalahnya? Nah, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis sentimen ulasan wisatawan terhadap destinasi Pantai Mutiara dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Lalu yang kedua, untuk mengetahui sentimen umum wisatawan terhadap Pantai Mutiara pada ulasan di Google Maps cenderung positif atau negatif. Lalu batasan masalahnya.
Adapun batasan-batasan masalah yang ada pada penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian akan hanya menganalisis ulasan yang diambil dari Google Maps mengenai Pantai Mutiara. Yang kedua, penelitian akan menggunakan metode naive Bayes untuk analisis sentimen. Yang ketiga, hanya ulasan yang memiliki sentimen yang jelas yaitu positif, negatif, dan netral yang akan dianalisis. Yang keempat, analisis hanya akan dilakukan pada ulasan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Lalu yang keempat ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui apakah analisis sentimen ulasan wisatawan terhadap destinasi Pantai Mutiara dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Bayes. Yang kedua, untuk mengetahui sentimen umum wisatawan terhadap Pantai Mutiara pada ulasan di Google Maps cenderung positif atau negatif. Lalu yang kelima ada manfaat dari penelitian, di mana yang pertama bagi penulis sendiri yaitu penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan memberi pengetahuan kepada penulis dalam melakukan analisis sentimen ulasan pengunjung Pantai Mutiara di Kabupaten Buton Tengah menggunakan algoritma naive Bayes. Selain itu, tentunya sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian gelar strata 1 atau S1, program studi ilmu komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Lalu yang kedua, bagi jurusan ilmu komputer, dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus dan acuan serta referensi bagi mahasiswa, kemudian juga menjadi sebuah tolak ukur bagi universitas dalam menentukan keberhasilan dan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan menempuh pendidikan perkuliahan di USN Kolaka. Lalu bagi instansi dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah, pengelola objek yang ada maupun pihak lain yang membutuhkan agar kedepannya objek wisata Pantai Mutiara di Kabupaten Buton Tengah dapat tetap lestari dan semakin sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selanjutnya kita masuk lagi pada bab 2 yaitu peninjauan pustaka. Pertama adalah landasan teori, di mana dalam pembuatan aplikasi ini terlepas dari beberapa teori yang menjadi dasar. Nah, adapun teori ini dijadikan landasan dalam pembuatan aplikasi ini yang pertama ada analisis sentimen, di mana kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris analisis yang secara etimologis dari bahasa Yunani kuno. Analisis terdiri dari dua suku kata yaitu ana yang artinya kembali dan luen yang artinya melepas atau mengurai. Nah, bila digabungkan memiliki arti menguraikan kembali. Secara umum, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Nah, sentimen adalah pendapatan atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Sentimen analysis atau opinion meaning mengacu pada bidang yang luas dari pengolahan bahasa alami, komputasi linguistik, dan teks meaning yang bertujuan menganalisa pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, penilaian, dan emosi seseorang apabila pembicara atau penulis berkenan dengan suatu topik, produk, pelayanan, organisasi, individu, ataupun kegiatan tertentu. Nah, analisis sentimen merupakan sebuah penggambaran polaritas pada suatu teks atau kata. Jadi bisa disimpulkan bahwa analisis sentimen adalah pengolahan bahasa dari suatu teks atau kata yang dapat dianalisa dari pendapat, sikap, atau penilaian dari seseorang terhadap suatu topik atau pembicaraan. Nah, secara umum analisis sentimen terdapat menjadi dua kategori. Yang pertama ada coarse grained sentiment analysis, yaitu proses analisis dan klasifikasi orientasi sebuah dokumen secara keseluruhan, di mana orientasi ini dibagi menjadi jenis, yaitu menjadi 3 jenis, yaitu positif, netral, dan negatif. Akan tetapi ada juga yang menjadikan nilai orientasi bersifat continue atau tidak discrete. Lalu yang kedua ada finite grained sentiment analysis, di mana objek yang diklasifikasi tidak dilihat pada level dokumen, melainkan pada level kalimat dalam sebuah dokumen, di mana analisis sentimen terdiri dari tiga subproses, yaitu yang pertama ada subjectivity classification, menentukan kalimat yang merupakan opini. Lalu yang kedua ada orientation detection, di mana pengklasifikasian opini ke dalam kelas positif, negatif,
atau netral. Lalu yang ketiga ada opinion holder dan target detection, di mana menentukan bagian yang merupakan opinion holder atau pemberi opini dan bagian yang merupakan target. Nah, perkembang studi tentang analisis sentimen di sektor pariwisata berkontribusi penting bagi optimalisasi sistem manajemen destinasi pariwisata di Indonesia. Perkembangan studi tentang analisis sentimen tidak terbatas pada teks dan emojis, melainkan juga gambar dilampirkan oleh pengulas berdasarkan konteks dan konten dalam ulasan website maupun aplikasi digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang analisis sentimen mengalami perkembangan, demikian juga algoritma dan metode yang diadopsi oleh peneliti untuk meningkatkan akurasi dari hasil sentimen. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tentang kajian analisis sentimen penting dilakukan untuk berkontribusi secara empiris dan teoritis. Yang kedua ada naive bias, di mana algoritma naive bias termasuk pada 10 klasifikasi 10 klasifikasi metode data mining terpopuler di antara algoritma-algoritma yang lain, di mana algoritma naive bias pun tergolong memiliki nilai yang berpotensi baik dalam klasifikasi teks dokumen dalam hal akurasi maupun efisiensi komputasi di antara algoritma lain. Algoritma naive bias merupakan salah satu algoritma yang termaksud dalam klasifikasi. Nah, di mana metode ini merupakan metode terbaik dalam pengklasifikasian yang ditemukan oleh Thomas Bayes dengan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan data di masa sebelumnya. Nah, naive bias merupakan fungsi statistik sederhana berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi keberadaan dari suatu fitur tertentu terhadap suatu kelas yang tidak berhubungan dengan fitur-fitur lainnya. Di mana klasifikasi bias adalah klasifikasi statistik yang dapat memprediksi kelas suatu anggota probabilitas. Nah, untuk klasifikasi bias sederhana yang lebih dikenal dengan naive bias classifier, dapat diasumsikan bahwa efek dari suatu nilai atribut sebuah kelas tidak dipengaruhi atau mempengaruhi nilai dari atribut lainnya. Nah, asumsi ini disebut class conditional independence yang diciptakan untuk memudahkan perhitungan. Pengertian yang ini dianggap naif dalam bahasa lebih sederhana. Naif itu mengasumsikan bahwa kemunculan suatu term kata ya dalam suatu kalimat tidak dipengaruhi kata-kata lain. Sehingga dalam analisis sentimen, kata yang muncul memiliki bobot masing-masing yang kemudian dihitung total bobot seluruhnya, apakah kalimat tersebut termaksud positif ataupun negatif. Nah, dalam penelitian ini, metode naive bias digunakan untuk menghitung nilai precision, ratio, dan akurasi klasifikasi data. Di mana algoritma naive bias classifier merupakan teknik klasifikasi berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi di antara predikator, di mana klasifikasi naive bias memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, tahapan algoritma naive bias yaitu yang pertama ada hitung probabilitas bersyarat atau likelihood. Ini ada rumusnya, bisa dilihat sini. P dalam kurung X, C sama dengan P dalam kurung X, X. C-nya kelas, X vektor dan atribut. Lalu ada P dalam kurung XI mutlak C, proporsi dokumen dari kelas C yang mengandung atribut XI. Lalu yang kedua ada hitung probabilitas prior untuk tiap kelas. Nah, ini bisa dilihat di sini ada beberapa rumusannya. C sama dengan NJ per N, di mana NJ ini adalah jumlah dokumen pada suatu kelas dan N adalah jumlah total dokumen. Nah, yang ketiga ada di sini ulasan Google Maps, di mana Google Maps ini adalah aplikasi peta online gratis dari Google, di mana Google Maps dapat diakses melalui browser web atau melalui perangkat mobile. Terus Google Maps bisa diakses di maps.google.com, di mana di Google Maps juga dapat memberikan beberapa informasi bukan hanya sekedar untuk petunjuk jalan, tapi bisa memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat makan, kondisi jalan yang akan dilalui, jalan alternatif, di mana Google Maps juga memberikan ulasan tentang tempat yang telah dikunjungi. Nah, proses pengambilan data pada Google Maps untuk analisis sentimen menggunakan teknik web scraping, di mana web scraping adalah proses yang dilakukan untuk mengambil data khusus dari sebuah halaman website secara resmi atau terstruktur, di mana cara kerja web scraping adalah dengan mengakses halaman web, memilih elemen data yang dalam halaman tersebut, melakukan ekstraksi dan transformasi bila diperlukan, dan terakhir menyimpan data tersebut menjadi terstruktur. Lalu,
Dari Google Maps kita mendapatkan data review masyarakat, analisa komentar masyarakat terhadap tempat wisata, terutama tempat wisata pantai. Pada ulasan masyarakat tersebut dapat dilihat review penilaian masyarakat apakah positif atau negatif terhadap terhadap tempat wisata pantainya. Nah, untuk mereview dari masyarakat apakah positif atau negatif dapat dilakukan dengan menggunakan analisis sentimen. Lalu yang keempat ada Python, di mana Python ini adalah bahasa pemrograman interpretatif dengan banyak aplikasi yang berfokus pada keterbacaan kode. Nah, faktanya Python juga diklaim sebagai bahasa dengan sintaks kode yang jelas, standar fungsional, dan pustaka yang komprehensif selain menggabungkan kemampuan Python memiliki tipe sistem dinamis dan manajemen momen otomatis, di mana Python mendukung beberapa paradigma pemrograman, di antaranya pemrograman berorientasi objek, imperatif, fungsional, dan prosedural, serta memiliki library yang besar dan komprehensif. Python memiliki sejumlah karakteristik, salah satunya adalah bahasa pemrograman dinamis dengan manajemen memori otomatis bawaan. Nah, Python biasanya digunakan sebagai bahasa scripting, namun dalam penggunaan sebenarnya Python juga digunakan dalam situasi di mana ia biasanya tidak digunakan dalam bahasa pemrograman. Python biasa digunakan untuk berbagai kebutuhan untuk pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan pada berbagai platform sistem informasi. Nah, beberapa di antaranya adalah seperti Windows, Linux atau Unix, OS, Mac OS X, Amiga, Palm 9, Java Virtual Machine. Lalu yang kelima ada pelabelan kelas sentimen, di mana pada tahap ini pelabelan kelas sentimen atau opini pada data ulasan penggunaan dikelompokkan menjadi dua kelas sentimen, yaitu kelas positif dan negatif. Nah, pelabelan tersebut dilakukan secara manual untuk memudahkan dalam mengelola data, dapat membaca maksud dari kalimat yang ada dalam ulasan tersebut, sehingga dapat diberi label sentimen bahwa ulasan tersebut termaksud ke dalam sentimen positif atau negatif. Namun karena datanya perlu diberi label banyak, kali ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, di mana pengelompokan kelas positif berdasarkan komentar yang mengandung kata bermakna positif, saran, mendukung, menyatakan persetujuan. Sedangkan untuk kriteria kelas negatif adalah berdasarkan komentar yang mengandung kata bermakna negatif, ejekan, dan keluhan atau ketidakpuasan pengguna terhadap aplikasi. Nah, di mana komentar yang bersifat netral dan juga komentar-komentar yang tidak ada hubungan dengan opini terhadap aplikasi akan dihapus dari dataset. Nah, tahap ini bertujuan untuk memberikan pelajaran pada model yang akan dibentuk di tahap pelatihan data. Lalu yang keenam ada processing data, di mana merupakan tahapan dari proses awal terhadap teks untuk mempersiapkan teks menjadi data yang akan diolah lebih lanjut, di mana suatu teks tidak dapat diproses langsung oleh algoritma pencarian, oleh karena itu dibutuhkan processing untuk mengubah teks menjadi data numerik. Dalam tahap processing, data pada dataset akan diolah agar dapat menjadi lebih baik atau maksimal, di mana yang pertama ada cleaning, di mana pada tahap ini akan menghapus simbol, bilangan angka, dan tanda baca tersebut. Dan proses ini dilakukan dengan menggunakan program sehingga dilakukan secara otomatis sebelum menyimpan hasil dekode ke dalam teks XLSS. Lalu yang kedua ada tokenisasi, di mana tokenisasi ini adalah tahap membaca kalimat menjadi bagian-bagian dinamakan token. Sebuah token dianggap sebagai suatu bentuk kata, frasa, atau suatu elemen. Lalu selanjutnya ada stop word, di mana pada tahap ini kata-kata yang kurang bermakna atau tidak memiliki arti dilakukan penghapusan seperti kata saya dan atau. Lalu yang keempat ada stemming, di mana stemming adalah tahap mengubah sebuah kata ke dalam bentuk kata dasarnya dengan menghapus kata imbuhan di depan maupun imbuhan di belakang kata. Lalu yang ketujuh di sini ada pembobotan TF-IDF, di mana metode TF-IDF ini merupakan suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata term terhadap dokumen. Nah, metode ini menggabungkan dua konsep untuk perhitungan bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut, di mana frekuensi kemunculan kata dalam dokumen yang diberikan menunjukkan seberapa penting kata itu dalam dokumen tersebut. Nah, pada rancangan ini, TF-IDF berfungsi sebagai metode dalam pembobotan kata sehingga nantinya dapat diolah-olah oleh Naive Bayes. Nah, pada dasarnya TF-IDF ini bekerja dalam menentukan frekuensi relatif suatu kata kemudian dibandingkan dengan proporsi kata tersebut pada seluruh dokumen. Lalu institusinya bahwa kata yang muncul dalam dokumen bukanlah pembeda yang baik dan harus diberi bobot kurang dari satu yang terjadi dalam beberapa dokumen IDF. Nah, pembobotan TF-IDF ini adalah hasil perkalian dari pembobotan term frekuensi dan inference dokumen frekuensi dari suatu
term. Lalu yang ke-8 ada confusion matrix, di mana confusion matrix ini adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan tingkat akurasi pada data mining, di mana confusion matrix memuat informasi tentang klasifikasi yang diprediksi dengan benar oleh sebuah sistem klasifikasi. Terdapat 4 istilah sebagai representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix, antaranya adalah true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FP, dan false negatif atau FN. Nah, seperti yang dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah merupakan tabelnya, di mana keterangannya yaitu true positif ini adalah hasil prediksi menyatakan positif dan hasil sesungguhnya positif. Sedangkan true negatif adalah hasil prediksi menyatakan negatif dan hasil sesungguhnya negatif. Lalu false positif yang di mana itu adalah hasil prediksi menyatakan positif dan hasil sesungguhnya negatif. Sedangkan false negatif adalah hasil prediksi menyatakan negatif dan hasil sesungguhnya positif. Nah, setelah melalui proses tersebut, hasil yang didapat kemudian akan dihitung dengan nilai akurasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini dapat dilihat rumusnya. Ada akurasi, di mana akurasi ini adalah beberapa tepat model yang memprediksi data positif dan negatif dengan benar secara keseluruhan jumlah data. Lalu ada precision, di mana presisi adalah seberapa tempat model dalam membandingkan data keseluruhan dengan jumlah positif yang diklasifikasi secara benar. Lalu ada Rachel, di mana Rachel adalah sistem melakukan perbandingan jumlah data benar positif dengan jumlah data yang sebenarnya positif secara keseluruhan. Nah, F-score didapatkan dari penggabungan hasil presisi dan Rachel dapat dengan menggunakan rata-rata harmonik presisi dan Rachel. Lalu yang kedua di sini adalah penelitian terkait, di mana penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memosisikan penelitian serta menunjukkan orasionalitas dari penelitian. Nah, pada bagian ini penelitian mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Nah, ini yang pertama di sini ada penelitian dari Nova Rosalina Siaha dan kawan-kawan 2023 dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Media Sosial WhatsApp menggunakan metode Naive Bayes. Sini ya, sudah lihat. Nah, yang kedua ada Yerik Afrianto Singgalan 2022 dengan judul Analisis Sentimen Wisatawan melalui data ulasan dari Candi Borobudur di TripAdvisor menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Lalu yang ketiga ada ini dari Amar P. Natuswarna 2019 dengan judul Analisis Sentimen Keputusan Pemindahan Ibu Kota Negara menggunakan klasifikasi Naive Bayes. Lalu yang keempat ada Norma dari Norma yang berjudul Naive Bayes Algorithm for Sentiment Analysis Windows Phone Store Application Reviews. Selanjutnya kita masuk lagi pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama di sini ada jenis penelitian, di mana penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen, di mana metode ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis ulasan pengunjung Pantai Mutiara Buton Tengah yang diambil dari Google Maps dengan fokus pada klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian dilaksanakan di Pantai Mutiara di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Pengambilan data dilakukan selama periode Januari hingga Maret 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan data ulasan yang representatif dari pengunjung. Lalu yang ketiga ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah semua ulasan yang terdapat di Google Maps mengenai Pantai Mutiara. Sampel diambil secara acak dari ulasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Ulasan ditulis dalam bahasa Indonesia, ulasan memiliki sentimen yang jelas, atau positif atau negatif, ulasan yang relevan dengan pengalaman pengunjung di Pantai Mutiara. Lalu yang keempat ada teknik pengumpulan data, di mana data dikumpulkan melalui web scraping, yaitu teknik untuk mengambil data dari halaman web secara otomatis. Proses ini meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengakses halaman Google Maps untuk Pantai Mutiara, lalu mengidentifikasi elemen-elemen yang relevan seperti teks ulasan, rating, dan tanggal ulasan. Yang ketiga, mengekskresi data tersebut, menyimpannya dengan format terstruktur untuk analisis lebih lanjut. Lalu yang kelima ada variabel penelitian, di mana variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi ulasan pengunjung, di mana teks yang ditinggalkan oleh pengunjung di Google Maps. Lalu sentimen, di mana klasifikasi ulasan menjadi 2 kategori, yaitu positif dan negatif berdasarkan analisis menggunakan algoritma Naive Bayes.
Yang keenam ada metode analisis data, di mana analisis data dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama ada pra-promosisan data, meliputi pembersihan teks, penghapusan stop words, dan stemming untuk mempersiapkan data sebelum dianalisis. Lalu ada pelabelan sentimen, di mana ulasan akan dilabeli secara manual menjadi 2 kelas, positif dan negatif. Yang ketiga ada penerapan algoritma naive Bayes, di mana data yang telah dipromosikan akan dianalisis menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikan sentimen. Yang keempat ada evaluasi model, di mana menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan ratio untuk menilai performa model klasifikasi. Yang ketujuh ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahasa pemrograman Python, digunakan untuk web scraping dan analisis data. Lalu yang ketiga ada library Python, di mana seperti Beautiful Soup untuk web scraping secara Skillr untuk implementasi algoritma naive Bayes. Yang keempat ada algoritma MAPS, API untuk akses data ulasan secara jika diperlukan. Lalu yang kedelapan ada jadwal penelitian, di mana jadwal penelitian ini dapat dilihat di tabel berikut, di mana persiapan proposal dilakukan pada Januari 2024, pengumpulan data dilakukan pada Februari 2024, analisis data dilakukan pada Maret 2024, dan penyusunan laporan dilakukan pada April 2024. Lalu selanjutnya kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen ulasan pengunjung Pantai Mutiara Buton Tengah di Google Maps menggunakan metode naive Bayes dengan memanfaatkan platform Google Maps yang memungkinkan pengunjung untuk memberikan ulasan dan komentar, di mana penelitian ini mengumpulkan data ulasan yang kemudian dianalisis untuk menentukan apakah sentimen yang terkandung dalam ulasan tersebut bersifat positif, negatif, atau netral, di mana metode naive Bayes dipilih karena kecepatan dan kesederhanaannya dalam melakukan klasifikasi teks, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengidentifikasi sentimen umum pengunjung, memberikan wawasan berharga bagi pengelola objek wisata dan dinas kebudayaan dan pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan serta pengalaman wisatawan. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang analisis sentimen, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengelolaan Pantai Mutiara agar tetap menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, baik, segitu saja mungkin tentang apa artikel yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.